1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar, amin. Welcome back with me, Budi Ma'ruf. Ketemu lagi dengan saya Budi Ma'ruf di seri pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas materi tentang expression of purpose. Apa itu expression of purpose? Expression of purpose yaitu ungkapan yang menyatakan tujuan. Saya ambil contoh dalam bahasa Indonesia, ketika kita menyatakan, saya ingin pergi ke Bali agar saya bisa menikmati pemandangan indahnya. Kata agar itu mengandung arti ungkapan yang menyatakan tujuan. Kemudian contoh yang lain, saya belajar dengan rajin supaya saya menjadi pintar. Nah, kata supaya itu adalah ungkapan kalimat tujuan. Dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang biasa digunakan untuk menyatakan tujuan. Kita simak baik-baik. Ada kata to, so as to, in order to. Ini adalah beberapa kata yang dipakai untuk menyatakan tujuan. Ketiga kata ini biasanya diikuti dengan kata kerja yang pertama atau verb one. Ketika ini sebagai kalimat berita atau afirmatif. Contoh, he is looking for a part-time job to save some pocket money. Dia mencari job tambahan atau pekerjaan paruh waktu agar dia bisa menyimpan uang saku. Kita lihat di sini ada kata to save. To adalah kalimat atau ungkapan yang menyatakan tujuan. Save adalah kata kerja yang pertama. Kemudian contoh yang lain, she wakes up early in order to be on time to work. Dia bangun pagi dengan segera sehingga bisa tepat waktu untuk bekerja. Kita perhatikan in order to be. Nah, di sini kenapa ada kata be? Ketika dia berposisi tidak diikuti dengan kata kerja, maka dia ditambahkan be. To be on time. On time bukan kata kerja, makanya ditambahkan be. Kita ingat kembali pelajaran kita tentang simple present tense. Ya, ini dalam kalimat berita. Kemudian contoh yang lain, they visit him so as to offer their condolences for the death of his wife. Mereka mengunjungi dia agar bisa menunjukkan rasa bela sungkawa atas kematian istrinya. Oke? Kemudian dilanjutkan, kata yang digunakan untuk ungkapan tujuan yang selanjutnya yaitu so as not to, in order not to. Ketika dia berposisi sebagai negatif, ini kita berbicara tentang kalimat tujuan berposisi sebagai negatif, maka kita pakai atau kita gunakan so as not to dan in order not to. Dia diikuti dengan kata kerja yang pertama jika berposisi kalimat verbal. Tapi ketika berposisi sebagai kalimat nominal, maka diikuti
to be, dan adjective. Kita ambil contoh. They woke up early in order to be late. Mereka bangun dengan cepatnya sehingga tidak telat atau agar tidak telat. She exercise regularly so as not to get fat. Dianya dia perempuan ya. Dia berlatih secara rutin sehingga tidak gemuk. Karena di sini sebagai negatif. Kemudian kata selanjutnya yang biasa dipakai untuk menyatakan tujuan selanjutnya yaitu so that. Nah, so that di sini biasanya diikuti dengan model. Model yaitu kata kerja bantu yang mengiringi kata kerja utama. Model yang biasa dipakai yaitu can, could, would, ataupun wouldn't. Oke, di sini ada contoh. Kita lihat. He turned on the music so that he wouldn't disturb the neighbors. Dia mengecilkan volume musik sehingga dia tidak mengganggu tetangganya atau para tetangganya. Contoh yang lain, he got a visa so that he travel to the USA. Dia mendapatkan sebuah visa sehingga dia bisa berkunjung ke Amerika. Kita perhatikan di sini dari dua contoh ini, so that selalu diikuti dengan model. Contoh yang pertama, so that diikuti dengan model. Modelnya wouldn't. Kemudian contoh yang kedua, so that diikuti dengan kata can. Oke? Kita lanjut. Kata berikutnya yang biasa dipakai untuk mengungkapkan kalimat tujuan yaitu for. Dan for ini diikuti dengan kata benda atau verb ing. Kita lihat contohnya. I stopped there for a chat. Aku berhenti di sana untuk sebuah obrolan. Perhatikan for diikuti dengan a chat. A chat adalah kata benda. Kemudian contoh yang lain. This mop is for cleaning the floor. Lap ini adalah untuk membersihkan lantai. For diikuti kata kerja yang pertama yaitu clean ditambah dengan ing. Oke teman-teman, apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini tentang ungkapan kalimat tujuan bisa dimengerti dan difahami dengan baik. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.